Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Soleh dan Solehah Miss, hari ini berjumpa lagi dengan Miss dalam pembelajaran fikih. Kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang macam-macam zakat. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu zakat dan rukun Islam yang keberapa itu zakat. Keberapa? Ketiga, benar. Jadi setelah Miss share tentang hadis-hadis yang kemarin sudah Miss kirimkan ke teman-teman kalian, ke teman-teman semua, dapat dinyatakan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Selain itu, teman-teman juga harus tahu jika kita melakukan penalaran kita, yaitu kenapa zakat itu berada pada rukun Islam yang ketiga. Teman-teman harus tahu sejak kapan kita diwajibkan untuk membayar zakat. Benar, saat kita lahir. Jadi setelah kita lahir, walaupun kita masih bayi, kita sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Apakah kita sudah diwajibkan untuk berpuasa? Belum, ya karena kita belum sanggup. Jadi maka kenapa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga? Karena kita memang diwajibkan terlebih dahulu untuk berzakat sebelum berpuasa. Begitu ya teman-teman nalarnya ya. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran tentang zakat fitrah. Teman-teman bisa baca pada buku halaman 6. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim, yang pelaksanaannya sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah dibayarkan dengan sejumlah harta atau bahan makanan pokok, bisa berupa uang, beras, ataupun jagung. Nah, adapun hikmah dari mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai sarana kita untuk mensucikan diri kita bagi orang yang berpuasa dan berbagai dosa, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Teman-teman bisa lihat dan baca pada buku halaman 6 fikih. Setelah itu kita sudah mengetahui tentang apa itu zakat fitrah, kita juga harus mengetahui hukum dari zakat fitrah itu sendiri. Sebelumnya tadi Miss sudah jelaskan bahwa hukum zakat fitrah yaitu wajib, artinya apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka kita akan berdosa. Benar sekali. Nah, adapun orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah yaitu yang pertama, zakat fitrah wajib dibayarkan oleh semua orang yang beragama Islam. Benar, harus Islam. Nah, syarat wajib zakat fitrah yang pertama ada beragama Islam, lalu mempunyai kelebihan makanan dan harta untuk keperluan dirinya sendiri dan juga keluarga yang wajib dinafkahinya. Lalu yang ketiga ada anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Nah, ini yang tadi Miss bahas. Mengapa zakat fitrah itu nalarnya yaitu kita ada pada rukun Islam yang ketiga, karena setelah kita lahir yang diwajibkan terlebih dahulu adalah zakat fitrah ya teman-teman ya. Nah, yang keempat yaitu orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang kelima yaitu dikeluarkan pada bulan Ramadan dan sebagian dari awalnya bulan Syawal, yaitu sebelum sholat Id. Jadi orang Islam yang memenuhi persyaratan di atas diwajibkan, ingat ya teman-teman, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, adapun waktu-waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah yaitu pemberian zakat fitrah itu pembayarannya berbeda dengan waktu pembayaran zakat harta. Pembayaran zakat harta bisa kapan saja asal sudah memenuhi persyaratannya, tetapi zakat fitrah itu memiliki waktu tertentu. Nah, waktu-waktunya itu yang pertama adalah waktu yang paling utama adalah setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Id, dan waktu yang mubah yaitu sejak hari pertama bulan Ramadan sampai sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Itu ya teman-teman ya. Ini adalah waktu-waktu membayar zakat fitrah. Nah, kemudian besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Jadi harta atau benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah bisa berupa bahan makanan pokok yang biasa kita makan oleh masyarakat. Pokoknya semua barang bahan pokok atau bahan makanan yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat.
Nah, pada zaman Rasulullah, makanan pokoknya adalah kurma dan gandum. Tetapi kalau di Indonesia sekarang, makanan pokok kita adalah apa? Ada beras dan jagung. Nah, jadi kita seringnya beras ya. Nah, berasnya itu bisa 3,1 liter atau seberat 2,5 kilogram. Nah, selain membayar dengan bahan makanan pokok, kita juga bisa membayarkannya dengan uang ya. Uang yang dibayarkan besarnya harus sesuai dengan harga makanan pokok pada saat dikeluarkannya zakat fitrah. Jika harga beras 10.000 tiap kilogram, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan 2,5 kilogram dikalikan dengan 10.000. Berapa? 2,5 dikali 10.000? 25.000. Jadi sesuai ya teman-teman, sesuai dengan bahan makanan pokok yang kita keluarkan saat kita berzakat. Nah, kemudian ada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu tidak semua orang Islam berhak menerima zakat fitrah, hanya orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Mereka yang berhak menerima zakat fitrah biasa disebut dengan mustahik. Benar sekali, ada 8 golongan orang Islam yang berhak mendapat zakat fitrah, atau biasa disebut 8 asnaf, sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, jadi 8 asnaf yang disebutkan dalam ayat di atas, yang pertama adalah fakir, yaitu orang Islam yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Jadi dia tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari, baik kebutuhannya, kebutuhan keluarganya gitu ya. Dan yang kedua ada miskin. Miskin itu adalah orang Islam yang mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Yang ketiga ada amil, yaitu orang yang ditugasi mengurus atau mengumpulkan dan membagi zakat fitrah. Jadi petugasnya ya teman-teman ya. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada hamba sahaya yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Yang keenam ada garim, yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutangnya. Ada yang ke-7 ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang ke-8 ada musafir, yaitu orang-orang yang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Jadi ke-8 golongan tersebut sangat berhak menerima zakat fitrah. Yang sangat berhak menerima zakat fitrah adalah yang golongan fakir dan miskin. Jadi ini teman-teman bisa dibaca dari 8 golongan tersebut yang paling berhak. Jadi yang paling berhak menerima zakat fitrah adalah golongan fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan tujuan zakat fitrah, yaitu agar mereka dapat terlepas dari kesulitan makan dan dapat bergembira bersama orang Islam lainnya pada hari raya Idul Fitri. Nah, adapun niat dan doa mengeluarkan zakat fitrah, teman-teman bisa baca pada buku halaman 10. Lafaz niat membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yuk, mari kita baca sama-sama. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala. Nah, artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah Ta'ala. Lalu doa yang dibaca oleh orang yang menerima zakat adalah ajrakallah fima a'taita wa barakallahu fima abaqait. Nah, artinya semoga Allah memberi balasan dari apa yang telah engkau berikan dan memberkahi hartamu yang tersisa. Nah, setelah zakat fitrah ada juga yang dinamakan zakat harta atau zakat mal. Pengertiannya yaitu zakat yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat tertentu dan dapat dibayarkan kapan saja. Jadi di dalam harta, hakikatnya harta yang kita miliki adalah harta orang lain juga gitu. Jadi bisa dibaca, di dalam harta yang dimiliki oleh seseorang pada hakikatnya terdapat hak orang lain. Oleh karena itu hak orang lain tersebut harus kita keluarkan
dalam bentuk zakat. Tujuannya yaitu untuk membersihkan atau mensucikan harta yang kita miliki. Zakat harta itu wajib hukumnya bagi orang yang tergolong mampu atau kaya. Nah, kewajiban membayar zakat itu harus sesuai dengan ketentuan atau syariat agama, yaitu mencapai nisab dan haul. Nah, nisab itu apa? Nisab adalah harta tersebut telah memenuhi jumlah tertentu yang memenuhi syarat, sedangkan haul adalah jangka waktunya dari harta tersebut sudah mencapai 1 tahun. Jadi haul hanya diperuntukkan bagi binatang ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Jadi ada syarat-syarat dari zakat mal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama milik sendiri, lalu hartanya berkembang, memenuhi nisab dan haul yang tadi itu sudah Miss jelaskan. Yang keempat yaitu melebihi kebutuhan pokok dari wajib zakat, dan yang kelima terbebas dari hutang. Adapun benda atau harta yang wajib dizakati bisa zakat hewan ternak, zakat emas, perak, dan uang. Yang ketiga ada zakat hasil pertanian, keempat ada zakat perdagangan, dan yang kelima ada zakat rikas. Artinya adalah harta terpendam atau harta temuan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup pembelajarannya sampai hari ini ya. Sampai sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melanjutkan. Ayo berlatih pada halaman 11. Yaitu ada 5 soal, nanti bisa dikerjakan dan kemudian dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.